Pemuda ini hendak membeli minuman di mesin ini, tapi ia malah jackpot dan mendapat satu lagi minuman gratis. Tapi tiba-tiba di belakangnya ada seorang pemuda pirang yang menatap minuman itu. Akhirnya ia pun memberikan minuman itu kepada si pirang. Lalu setelah tak begitu lama mereka mengobrol, tiba-tiba ada preman yang menagih hutang ke pemuda ini. Untung saja pria pirang ini melindunginya, dan pria pirang ini mengajak pemuda itu ke sebuah kasino untuk mencari uang agar anak itu bisa membayar hutang. Pria ini mempertaruhkan semua uangnya di semua angka, sehingga angka berapapun yang masuk ia akan menang. Tapi ternyata bandar di kasino ini cukup licik. Ia mengarahkan bola itu selalu ke angka 9, dan keyakinan mereka angka yang sama tak akan muncul berulang kali. Lalu pria pirang ini pun bertaruh lagi di semua angka kecuali angka 9. Dan saat bola sudah diputar, pemuda ini langsung bertaruh semua uangnya di angka 9. Tampak bandar itu mulai panik. Ternyata mereka semua sudah merencanakan itu dari awal, dan rencana mereka berhasil. Bola itu masuk ke angka 9, dan trik bandar itu sudah bisa mereka taklukkan. Pemilik kasino yang menyaksikan kegagalan bandarnya itu pun tak tinggal diam. Dan ternyata pemilik kasino itu kenal dengan pemuda pirang ini yang merupakan dewa judi yang tak bisa dibohongi. Dengan semua hokinya, pemuda ini akhirnya bisa menikmati uang yang ia dapatkan itu untuk membayar hutangnya dan berfoya-foya. Dan ternyata keesokan harinya anggota klub judi paling mengerikan di Tokyo datang ke kasino ini, dan orang itulah yang dicari oleh pria pirang ini untuk ia kalahkan. Kumpulan pejudi handal ini sedang melakukan aksinya di atas gedung tinggi. Kedua orang ini akan bertaruh apakah ada pesawat yang akan lewat di atas langit kota Tokyo dalam 1 jam. Dan pria pirang ini bertaruh 500 miliar. Ia memilih kalau akan ada pesawat yang lewat. Tapi ternyata saat pertaruhan dimulai, salah seorang wanita yang merupakan ajudan pejudi terhebat di Tokyo ini sudah mengatur kemenangan bosnya. Ia menghubungi otoritas bandara untuk membatalkan semua pesawat yang akan terbang di atas Tokyo, sehingga bosnya tak akan kalah. Namun ternyata dia juga punya strategi lain. Ia sudah membayar orang untuk menerbangkan pesawat di langit Tokyo. Tapi ternyata pria ini sudah punya 1000 rencana. Ia sudah mengirim anggotanya untuk menembak orang yang ingin menerbangkan pesawat itu, sehingga saat waktu 1 jam selesai, pria ini kehilangan 500 miliar miliknya. Dan pria pemimpin organisasi judi terbesar di sini menang untuk kesekian kalinya. Begitulah kerasnya perjudian yang dilakukan di Tokyo. Kedua orang ini akan bertaruh uang senilai 100 juta. Apabila dadu ini ketiga angkanya sama, pria gemuk inilah yang menang. Tapi ternyata angka salah satu dadu menunjukkan angka yang berbeda. Ia tak terima karena selama ini selalu menang. Ternyata pria pirang ini bukan orang sembarangan. Ia sudah mengetahui kalau pria gemuk ini curang karena menggunakan dadu yang ada magnetnya, dan juga di bawah meja terdapat magnet lainnya agar dadu selalu menunjukkan angka yang sama. Ternyata pria gemuk selama ini menipu orang-orang yang ada di sini. Dan si pirang ini juga punya trik lain untuk mencegah trik licik si gemuk. Lalu setelah ia mengalahkan orang licik itu, pria pirang ini mendapat kabar kalau ada orang yang ingin mengambil